Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu statistika bagian yang ketujuh. Pada bagian yang ketujuh ini yang akan kita ulas yaitu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Ukuran penyebaran data yang akan kita bahas yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan atau rentang atau range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Jangkauan atau R dirumuskan dengan X-max dikurangi X-min. X-max ini adalah nilai data terbesar, sedangkan X-min itu adalah nilai data terkecil. Untuk data berkelompok, jangkauan data berkelompok adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah atau selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi kelas terendah. Yang kedua yaitu hamparan. Hamparan dilambangkan dengan H. Hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas atau Q3 dengan nilai kuartil bawah atau Q1. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 ini adalah kuartil atas, sedangkan Q1 ini adalah kuartil bawah. Yang ketiga yaitu simpangan kuartil, dilambangkan dengan QD. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil adalah setengah kali hamparan. QD sama dengan setengah dikalikan H. H di sini tadi Q3 dikurangi Q1, sehingga QD sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Diketahui data bisa dicermati di sini. Tentukan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil. Langkah menyelesaikan, data diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dulu. Setelah data diurutkan, data dibagi menjadi dua bagian. Nilai yang berada di tengah-tengah ini adalah median. Kemudian kita tentukan nilai data terkecil atau X-min sama dengan 6 dan nilai data terbesar atau X-max sama dengan 55. Di sebelah kirinya median, data kita bagi menjadi dua bagian untuk menentukan kuartil bawah. Karena ada dua nilai, maka kuartil bawah atau Q1 sama dengan 10 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 11. Di sebelah kanannya median, data dibagi menjadi dua bagian. Karena ada dua nilai, maka nilai Q3 sama dengan 15 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 22,5. Setelah semua unsur kita tentukan, maka kita bisa menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya X-max dikurangi X-min. X-max tinggal kita ganti dengan 55 dikurangi X-min itu 6, diperoleh hasil jangkauan sama dengan 49. Jadi jangkauan sama dengan 49. Yang kedua, hamparan. Untuk menentukan hamparan, kita gunakan rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 kita ganti dengan 22,5, Q1 kita ganti dengan 11, diperoleh hasil
H sama dengan 22,5 dikurangi 11 sama dengan 11,5. Jadi hamparan sama dengan 11,5. Yang ketiga yaitu simpangan kuartil. QD sama dengan setengah dikalikan hamparan. Hamparan tinggal kita ganti dengan 11,5 sehingga diperoleh QD sama dengan setengah dikalikan 11,5 sama dengan 5,75. Jadi simpangan kuartil sama dengan 5,75. Kita lanjutkan contoh untuk data berkelompok. Dari tabel di atas tentukan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil. Pertanyaan yang pertama yaitu jangkauan. Kita tentukan dulu X min yaitu titik tengah kelas yang pertama. Untuk menentukan titik tengah kelas yang pertama caranya mudah. 70 ditambah 74 dibagi 2 sama dengan 72. Kemudian X max itu sama dengan titik tengah kelas terakhir sama dengan 90 ditambah 94 dibagi 2 diperoleh hasil 92. Jangkauan sama dengan X max dikurangi X min. Tinggal kita gantikan, X max diganti 92, X min diganti dengan 72. R sama dengan 92 dikurangi 72 sama dengan 20. Jadi jangkauan sama dengan 20. Pertanyaan yang kedua yaitu hamparan. Untuk mencari hamparan, kita tentukan Q3 dan Q1. Menentukan Q3 maupun Q1 bisa digunakan rumus yang ada di sini, bisa teman-teman cermati. Selanjutnya kita akan mencari Q1. Untuk menentukan kuartil bawah, data ini kita tambah satu kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Jumlah seluruh frekuensi itu N sama dengan sigma F sama dengan 20. Untuk menentukan kelas Q1 kita hitung dulu 1/4 N. N tinggal diganti dengan 20. 1/4 dikalikan 20 yaitu 5. 5 ini digunakan untuk menentukan kelas Q1. Kita cari 5 ternyata terletak pada kelas kedua. Jadi kelas Q1 yaitu 75 sampai dengan 79. Setelah kelas Q1 kita tentukan tepi bawah kelas Q1. TB1 sama dengan 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5. FK bisa dicermati di sini yaitu 4. Sedangkan F1 ini adalah frekuensi kelas Q1 yaitu sama dengan 2. Panjang kelas diperoleh 75 dikurangi 70 sama dengan 5. Setelah semua unsur kita tentukan, kita masukkan ke rumus. Rumusnya bisa dicermati di sini, tinggal kita gantikan. TB1 diganti dengan 74,5, 1/4 N itu diganti dengan 5, FK diganti dengan 4, F1 diganti dengan 2, kemudian P ini diganti dengan 5. Kita selesaikan, diperoleh Q1 sama dengan 74,5 ditambah 5 dikurangi 4 yaitu 1 dibagi 2 dikalikan 5. Q1 sama dengan 74,5 ditambah 2,5 sama dengan 77. Langkah selanjutnya kita tentukan Q3. Untuk menentukan Q3, maka kita tentukan dulu 3/4 N. N di sini tinggal kita ganti dengan 20, kemudian kita hitung sama dengan 3/4 dikalikan 20 yaitu 15. 15 terletak pada kelas yang keempat.
Dengan demikian, kelas Q3 sama dengan 85 sampai dengan 89. TB3 tepi bawah kelas Q3 sama dengan 85 dikurangi 0,5 sama dengan 84,5. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga. FK sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 5, di sini sudah dihitung, yaitu sama dengan 11. F3 itu adalah frekuensi kelas kuartil ketiga, bisa dicermati di sini. F3 sama dengan 6. Sedangkan P itu sama dengan 75 dikurangi 70 sama dengan 5. Setelah semua unsur kita tentukan, kita masukkan ke rumus Q3. TB3 kita ganti dengan 84,5 ditambah 3/4N diganti dengan 15 dikurangi FK di sini tadi 11 dibagi F3 itu 6 dikalikan P panjang kelas yaitu 5. Kita selesaikan, diperoleh Q3 sama dengan 84,5 ditambah 15 dikurangi 11 yaitu 4 dibagi 6 dikalikan 5. Kita hitung Q3 sama dengan 84,5 ditambah 4 dikalikan 5 20 dibagi 6 yaitu 3,3. Q3 sama dengan 87,8. Setelah Q3 dan Q1 kita tentukan, kita menjawab pertanyaan yang kedua yaitu hamparan. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 kita ganti dengan 87,8, Q1 diganti dengan 77. Diperoleh H sama dengan 87,8 dikurangi 77 sama dengan 10,8. Jadi hamparan sama dengan 10,8. Pertanyaan yang ketiga yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau QD sama dengan setengah dikalikan hamparan, sama dengan setengah dikalikan 10,8. Diperoleh QD sama dengan 5,4. Jadi simpangan kuartil sama dengan 5,4. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil dari histogram berikut. Teman-teman bisa cermati histogramnya. Cara menyelesaikan yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan itu untuk data berkelompok, kita bisa gunakan selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi kelas terendah. Dengan cepat bisa kita tentukan. Untuk menentukan jangkauan, cara yang mudah, kita tentukan dulu tepi bawah kelas tertinggi yaitu 64,5. Tepi bawah kelas terendah itu 39,5. R sama dengan 64,5 dikurangi 39,5. Diperoleh hasil R sama dengan 25. Jadi jangkauan dari histogram tersebut sama dengan 25. Untuk soal yang nomor 2 dan nomor 3 bisa teman-teman selesaikan sebagai latihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berlatih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.